pulang Tangsan dari Pulau Sigot, Dewa Laut, Tangsan memisahkan diri dari teman-temannya dan langsung menuju hutan Stardo bersama Xiao yang masuk dalam soulboat tangan kiri Tangsan. Dalam perjalanan menuju hutan Stardo, Tangsan melihat kabut darah, persis seperti bau darah yang memuakan ketika dia memasuki hutan. Beberapa ratus meter di depannya terlihat ada 3 siluet yang terus bertabrakan, saling menyerang. Di sudut terletak beberapa mayat yang hancur. Anehnya, mayat-mayat itu terus mengeluarkan kabut darah, seolah-olah darahnya menguap. Ternyata yang sedang bertempur itu adalah Hulina, ditemani 2 tetua melawan seseorang yang begitu kuat aura pembunuhnya. Jubah berwarna darah, berleher tinggi, figur pucat. Tangsan mengenali orang ini. Ya, dia adalah penguasa kota Slogger City yang dia dan Hulena pernah temui dahulu. Raja pembantai Slogger City. Kamu akhirnya datang, bocah. Saya sudah menunggu lama untuk menunggumu. Aku sudah membiarkan mereka hidup selama ini. Suara Slogger City terdengar bagaikan petir menggelegar. 2 tetua yang bersama Hulena tiba-tiba menjerit keras. Tubuhnya meledak berhamburan darah. Ini hanya Hulena yang tersisa. Ketika Raja Slogger hendak membunuh Hulina, tiba-tiba tubuh Hulina sudah menghilang. Seutas kaisar biru perak memutar pinggangnya dan membawanya ke Tangsan. Hulena mengeluarkan suara dengan bahagia. "Tangsan, apa yang terjadi di sini?" Tangsan bertanya dengan suara rendah. Hulena bersandar di bahu Tangsan terengah-engah dan berkata, "Aku juga tidak tahu. Monster ini tiba-tiba muncul menyerang saya dan orang-orang saya. Lebih dari 20 orang yang saya bawa. Ada 5 spirit Tulo dan sisanya adalah spirit Sage. Semuanya mati terbunuh. Dia terus-menerus membunuh mereka. Orang ini terlalu menakutkan. Kalian adalah 2 makhluk rendahan yang menghancurkan Slogger City. Bahkan jika mayatmu dipotong-potong menjadi 10.000 potong, itu tidak akan menebus kerugian Slogger City. Katakan padaku, siapa di antara Anda yang menaruh racun di sungai darah besar? Segera keluarkan penawarnya, dan aku akan memberimu kematian dengan cepat." Tangsan tersenyum. Jika Slogger City hancur, itu bagus. Saya tidak menyia-nyiakan ramuan abadi itu. Benar, akulah beracun itu. Akulah yang meracuni sungai darah. Sebenarnya itu tidak dihitung sebagai racun. Itu adalah Snow Clover Swan Kiss. Itu hanya memiliki satu hasil, untuk menimbulkan kegembiraan. Bloody Mary di Slogger City mengandung racun lambat yang bisa membuat orang tumbuh lebih kuat melalui pembantaian, dan juga bisa mengubah pikiran dan tubuh mereka secara tak terlihat. Oleh karena itu, saya menambahkan ramuan abadi ke sungai darah itu. Membuat racun yang bekerja lambat itu menunjukkan efeknya 1000 kali lebih cepat. Bajingan, cepat berikan penawarnya. Slogger City King sudah hampir tidak dapat menahan. Tetapi untuk mendapatkan penawarnya, dia masih berhasil menahan dorongannya dan tidak menyerang Tangsan. Penawar? Tidak ada penawar racun. Penangkal racun apa yang dimiliki ramuan yang abadi? Sangat disayangkan. Mengapa Anda tidak binasa saja bersama dengan dunia bejat Anda itu? Kerajaan yang sesat seperti kota Slogger City seharusnya tidak pernah ada di dunia ini. Menghancurkannya adalah keadilan atas nama surga. Bajingan, aku akan membunuhmu. Cahaya darah tiba-tiba berkembang. Dengan cepat dia sudah tiba di depan Tangsan. 2 kuku panjang berwarna merah darah menusuk dada Tangsan seperti cakar. Pada saat yang sama, cahaya berdarah lambat juga naik bergegas menuju Tangsan. Cahaya biru yang intens tiba-tiba meledak dari Tangsan. Pada saat itu tubuhnya seperti bola cahaya biru. Selanjutnya cahaya biru tirani langsung mekar dan Tangsan berubah menjadi biru keemasan. Lucifer Avatar diluncurkan, dan pada saat bersamaan kemampuan berevolusi Blue Silver Domain, Bloodless Nature juga diluncurkan. Saat cahaya merah dan biru itu mulai bertabrakan dengan keras di udara, bertarung untuk mengendalikan ruang kosong, gerakan Slogger City King menjadi lebih lambat ketika menyerang Tangsan, dan Tangsan bergoyang dengan tubuh bagian atasnya. Lalu seluruh tubuh melepaskan kabut biru. Suara ledakan keras bergema. The Sigot Trident tiba-tiba mengeluarkan suara dering, dan Slogger King menarik kembali seolah tersengat listrik. Mata merah darahnya dipenuhi dengan rasa tidak percaya.
Kekuatan mengejutkan yang kuat membuat kedua tangannya bergetar. Slogger King emosi, lalu mengeluarkan pedang dengan kedua tangannya, lalu maju ke depan. Semua cahaya merah di sekitarnya melebur menjadi satu kesatuan. Pedang berat itu berayun di bawah dengan kekuatan untuk menghanguskan surga, bertemu dengan Trisula Dewa Laut Tangsan. Tabrakan energi terjadi. Tubuh Tangsan terlempar ke dinding ke belakangnya dan batu yang kokoh tak bisa menghentikannya. Tangsan tertanam dalam lubang sedalam 5 meter dan memuntahkan darah. Raja Slogger berkata, kita berdua dipilih oleh para dewa. Hanya saja kita dipilih oleh dewa yang berbeda. Orang yang memilih Anda adalah Sigurd atau dewa lautan, dan orang yang memilih saya adalah dewa pembantai atau dewa Asura. Saat itu karena sebuah janji kepada seorang di Pulau Sigurd Dewa Laut, aku mengerahkan semua upayaku untuk menjadi seorang dewa. Tetapi untuk menjadi dewa butuh waktu ribuan tahun. Itu waktu yang terlalu lama bagi saya. Saya memilih jalan lain untuk mewarisi posisi dewa. Sampai saya tiba di Slogger City dan akhirnya menemukan napas dewa Asura. Ketika di Slogger City, saya berhadapan dengan Raja Kelelawar Darah berkepala 9. Tubuh dan hatiku dikuasai oleh Raja Kelelawar berkepala 9 yang sangat jahat. Dan aku menjadi Raja Pembantai yang kamu lihat sebelumnya. Selama bertahun-tahun, Raja Kelelawar berkepala 9 merah darah terus-menerus merusakku untuk benar-benar mengambil alih tubuhku dan menyerap semua energiku. Tetapi hati asli saya selalu masih ada, terus-menerus berjuang untuk mengendalikan tubuh saya. Sampai saat ini, dengan bantuan cahaya Sigurd Dewa Laut Anda, saya akhirnya berhasil menembus blok dan menggunakan aura suci cahaya Sigurd untuk mengusir obsesi jahat yang ditinggalkan dalam tubuh saya. Hanya saja tubuh saya sudah rusak. Tangsan tiba-tiba berbicara, senior, orang yang kau janjikan itu apakah bos Saisi? Slogger King telah tenggelam dalam kenangan penderitaannya selama bertahun-tahun ini. Dan sekarang setelah dia mendengar pertanyaan Tangsan, dia tidak bisa menjawabnya. Bagaimana kamu tahu? Jangan bilang dia bilang itu padamu. Tangsan tidak langsung menjawab Raja Slogger, tetapi mengangkat tangan kirinya dan berkata, senior, lihatlah ini. Cahaya hitam berangsur-angsur terbentuk di tangan kirinya, sampai dia dengan kuat memegang Clear Sky Hammer. Kamu, Clear Sky, murid sekolah kamu, putra? Suara Slogger King bergetar. Air mata berdarah terus-menerus mengalir dari mata hitamnya, membuat wajahnya terlihat sedikit garang. Tangsan berkata dengan hormat, ayah, saya adalah Tang Ho. Tang Ho, jadi kamu putra Hor? Ini benar-benar sudah lama. Bahkan Hor sudah memiliki putra sebesar ini. Bagus, kamu sangat bagus. Sangat bagus, anak yang baik. Aku adalah Tangsen. Saat dia berbicara, cahaya hitam bergegas ke tangannya dan palu besar yang sepenuhnya ditutupi dengan garis-garis emas gelap muncul di tangan Tangsen. Meskipun bentuk palu itu sangat berbeda dari Clear Sky Hammer milik Tangsan, aura Clear Sky Hammer ini sangat sempurna. Itu adalah roh warisan yang sempurna dari Clear Sky School. Melihat Clear Sky Hammer yang sempurna itu, Tangsan tidak ragu-ragu berlutut di tanah dan membungkuk tersendak dengan emosi. Kakek yang hebat. Saat ini dia juga sedang emosional. Dia tidak pernah berharap Raja Pembantai di Slogger City itu benar-benar menjadi kakek buyutnya. Keputusasaan dan rasa sakit di hati Tangsan sekarang benar-benar sudah lenyap. Kilasan pemahaman menembus keraguannya. Iya nih, kakek buyutnya juga sama-sama memiliki alat surgawi sejati dan kekuatannya jauh lebih tinggi dari Tangsan. Apa yang memalukan dikalahkan oleh kakek buyutnya sendiri. Bangun, cepat bangun anak yang baik. Biarkan kakek buyut memperhatikan wajah Anda. Kakek buyut, kamu harus memberikan keadilan untuk ayahku. Tangsan membungkuk sekali lagi. Tangsen berkata, bangun dulu, ayahmu. Apa yang terjadi dengan Hur? Dia adalah orang yang paling menjanjikan untuk mewarisi warisan saya. Jangan bilang dia bukan kepala Clear Sky School sekarang. Lalu
Kang San segera berbicara tentang keadaan Clear Sky School selama bertahun-tahun ini secara terperinci. Cinta ayah dan ibunya, penganiayaan Spirit Hall, pengusiran sekte Clear Sky School saat ini tanpa kehilangan detail. Kang San mengulurkan tangannya ke mantelnya dan mengambil palu emas kecil. Setiap ujung palu kecil dihiasi dengan permata hitam tampak sangat halus. Nah, ini untukmu. Ini token saya. Itu juga merupakan tanda dari kepala penatua Clear Sky School kami. Dengan itu semua tetua akan mendengarkan Anda dan Anda akan berhak untuk memberhentikan Master Sekte dan memutuskan semua masalah utama sekte. Anda masih belum mencapai usia 20-an, tetapi sebenarnya Anda telah mencapai 8 ring, bahkan telah melewati 7 uji coba psikot. Meskipun saya bangga pada saat itu, saya masih jauh di belakang Anda. Di usia Anda sekarang, Anda anak yang baik. Aku bangga padamu. Dan kau juga kebanggaan dari Clear Sky School kami. Saya menyerahkan masa depan Clear Sky School kepada Anda. Saat Anda mengikuti uji coba ke-9 Zigot dan kembali ke Pulau Zigot, saya akan menunggu Anda di sana. Aku berhutang banyak pada Bos Saisi, terlalu banyak. Aku tidak bisa menepati janjiku padanya. Tapi aku masih akan pergi menemui Bos Saisi sekarang. Kakek buyut tiba-tiba melompat. Dia naik ke langit seperti burung merah darah raksasa, langsung berubah menjadi meteor merah darah dan menghilang dari pandangan Kang San.